Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Kita mau masuki bab 6 dengan judul B, memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. Jadi memahami teks, diskusi, dan menilai efektivitas pemilihan kata atau diksi, pengaturan rima, dan tampilan tipografi dalam mendukung makna dan amanat puisi. Jadi puisi memiliki berbagai macam jenis. Berdasarkan kurun waktunya, kalian pasti mengenal puisi lama seperti mantra, karmina, gurindam, pantun, puisi, syair, talibun, dan lain sebagainya. Kemudian puisi baru yang bentuknya tidak lagi terikat seperti puisi lama, seperti balada, elegi, epigram, himne, ode, satri, dan lain-lain. Berdasarkan isi puisinya, dikenal pula jenis puisi naratif, puisi deskriptif, puisi lirik, dan sebagainya. Bahkan belum lama ini muncul jenis puisi esai yang mengundang kontroversi di kalangan penyair dan pengamat sastra. Beberapa ada yang mendukung atau pro adanya puisi esai tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menentang atau kontra. Untuk lebih memahami informasi puisi esai, kalian bisa membaca dengan saya memfotokan pro dan kontra puisi esai. Di sana kalian baca, amati, cermati kenapa ada yang pro dan ada yang kontra tentang puisi esai, ya. Silahkan saja kalian baca, karena setelah kalian baca pasti kalian mengetahui ternyata di kalangan penyair dan ini penyebaran di puisi esai ini sudah mencapai beberapa negara gitu. Jadi sehingga ada yang pro dan ada yang kontra. Selanjutnya, penggunaan diksi, pengaturan rima, dan tata wajah tipografi dalam puisi sangat penting dalam mendukung makna dan amanat yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pemilihan kata, diksi, pengaturan rima, dan tipografi puisi akan mempengaruhi makna yang disampaikan dalam puisi. Untuk lebih memahaminya, saya akan fotokan, cermati puisi yang berjudul Tapi, karya Suitarji Kholsom Bahri. Saya akan fotokan. Silahkan kalian baca, silahkan kalian cermati, telaah. Di sana kita sama-sama menganalisis, yaitu menggunakan kata sederhana berulang. Kau, aku, kata ganti orang pertama, kata ganti kedua. Kemudian banyak penggunaan kata. Kau dan aku itu menunjukkan hubungan personal, cinta atau kedekatan. Kata tapi adanya pertentangan. Kemudian untuk rimanya, puisi tidak menggunakan rima teratur, lebih pengulangan bunyi atau bebas, ya. Jadi di sini karya Suitarji tadi yang berjudul tapi di sini bebas rimanya, tidak seperti yang rima beraturan. Kemudian tipografi atau tata wajah, baris-baris pendek, banyak pengulangan susunan kalimat, tampak sederhana tapi bertekanan kuat, ya, menunjukkan penegasan, tekanan emosi, memberi kesan intens dan fokus pada kata tertentu. Nah, mungkin itu kita sama-sama menganalisis. Kemudian makna puisinya, karena ini judulnya tapi, berarti ini menggambarkan tentang pertentangan dalam perasaan cinta, keinginan untuk menyatu tetapi selalu ada penghalang. Coba kalian baca di puisinya itu. Aku bawakan bunga padamu tapi kau bilang
masih aku bawakan resah padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Nah, jadi maknanya itu pertentangan dalam perasaan cinta. Oke, kita belajar menganalisis ya. Jadi simbol tapi ini adanya keraguan, kemudian penolakan atau sesuatu yang menghalangi cinta. Itu maknanya. Kemudian bisa juga nih kita analisis tentang amanat atau pesan dalam hubungan atau kehidupan. Sering terjadi konflik, pertentangan. Manusia perlu memahami dan menerima kenyataan serta batasan. Mungkin itu yang dapat saya bantu menganalisis. Silahkan kalian mau menganalisis lebih tajam lagi, lebih lanjut lagi, silahkan. Jadi diksi merupakan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih penulis puisi untuk menimbulkan efek, makna, dan maksud tertentu dalam puisinya. Jadi adapun rima merupakan pengaturan bunyi akhir pada setiap baris atau larik puisi. Sementara itu tipografi merupakan cara menata tampilan puisi untuk menciptakan kesan atau makna tertentu. Untuk lebih mendalaminya, kalian baca nyanyian Gerimis karya Sony Farid Maulana, baca dengan seksama, kemudian lakukan telaah, memberikan penilaian terkait kesesuaian diksi, kemudian majasnya, boleh juga rimanya ya, di dalam puisi nyanyian Gerimis. Mungkin tugasnya itu saja. Saya akan memfotokan puisi nyanyian Gerimis karya Sony Farid Maulana. Kemudian kalian tuliskan pilihan kata-kata yang memiliki maksud atau makna tertentu dalam puisi, yaitu diksinya ya. Kemudian yang kedua, majas atau gaya bahasa. Tuliskan majas atau gaya bahasa yang terdapat dalam puisi yang berjudul Nyanyian Gerimis karya Sony Farid Maulana. Mungkin kalian ingin lebih ingin lebih lagi, bisa juga dengan tipografi atau pewajahan puisi. Cuman kalau dari saya mau minta diksinya, pilihan katanya, kemudian majasnya apa yang ada di sana di karya Nyanyian Gerimis. Jadi saya sudah bilang tadi, diksi itu adalah pilihan kata. Kemudian majas yang ada terkandung di Nyanyian Gerimis karya Sony Farid Maulana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan hubungi saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya, kesempatan minggu depan. Salah hilaf mohon maaf. Tetap semangat, terus belajar, karena kita selalu ingin lebih baik, maka harus belajar lebih baik dan lebih giat lagi.
salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.